Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin kepala kelas. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Parnafiani, Hadirah Bu. Diah Puji Lestari, Hadirah Bu. Khotimatul Ulia, Hadirah. Nia Leviana Sari. Hadirah. Oke. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang az-zakah atau zakat. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan KD dan indikator ya pada materi hari ini. 3.3 yakni memahami ketentuan zakat dalam hukum Islam. Indikatornya 3.3.1 menjelaskan pengertian zakat. 3.3.2 menyebutkan dalil perintah zakat. 3.3.3 menyebutkan macam-macam zakat dan ketentuannya. Dan 3.3.4 mengambil hikmah zakat. Jadi nanti ya setelah kita mempelajari zakat ini, diharapkan kalian bisa memahami apa itu pengertian zakat, kemudian bisa menyebutkan dalil perintah zakat, terus menyebutkan macam-macam zakat dan ketentuannya, dan bisa mengambil hikmah dari pelajaran pada hari ini, yakni tentang zakat ya. Kita langsung ke materi ya. Yang pertama pengertian zakat ya. Zakat ini berasal dari kata bahasa Arab ya, az-zakah, yang berarti berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan, dan memuji ya. Zakat ini mengapa sih kita itu diwajibkan melaksanakan zakat? Ada yang tahu? Zakat merupakan rukun Islam yang berapa? Tiga. Ya, betul sekali ya. Mengapa sih kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ya? Yang pertama, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan dengan zakat ini nanti ya kita sebagai upaya untuk membersihkan jiwa dan harta yang kita miliki ya. Jadi secara istilah zakat itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dan sekumpulan harta benda tertentu menurut ukuran dan diberikan pula kepada golongan tertentu. Hukum zakat ini ada yang tahu? Sunnah. Wajib. Ya, ini wajib ya. Atau fardu ain. Fardu ain artinya wajib dilaksanakan setiap umat muslim ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yakni dalil perintah zakat. Ayo dibuka LKS-nya halaman 57. Mana? Ada yang mau membacakan? Ayo, Mbak Lina atau siapa? Dalilnya? Al-Baqarah ayat 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ya. Artinya, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Ya. Jadi dari dalil tersebut dapat kita ketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan zakat dan mendirikan sholat. Nah, bahkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena bagi beliau kewajiban zakat itu sama dengan halnya kita melaksanakan sholat. Nah, dengan adanya ancaman demikian, ini menjadi perhatian bagi umat muslim untuk bisa mengeluarkan zakat pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, kemudian kita masuk ke macam-macam zakat dan ketentuannya. Zakat itu dibagi menjadi dua. Ya. Zakat fitrah dan
mal. Zakat mal ini biasa kita dengar dengan apa, anak-anak? Zakat Harta. ya, zakat harta. Ya. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok yang ada di daerah setempatnya. Jadi ada aturan atau ukuran tertentunya ya. Kalau di Indonesia itu umumnya setara dengan 1 sok atau berapa kilogram, kalian tahu? Ya, 2,5 kilogram atau ada yang berpendapat sebesar 2,7 kilogram. Nah, adapun syaratnya yaitu Islam, kemudian lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan harta dan keperluan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib nafkahi. Kemudian waktu dan hukum membayar zakat itu dibagi menjadi 5. Waktu yang diperbolehkan itu di awal Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Kemudian wajibnya itu mulai terbenam matahari sampai penghabisan Ramadan. Yang ketiga itu waktu sunnah, itu disunahkan mengeluarkan zakat itu setelah sholat subuh sampai dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat ya ini makruh, itu membayar fitrah sesudah hari raya Idul Fitri ya, tetapi sebelum matahari terbenam. Dan yang terakhir yakni waktu haram, itu apabila dengan sengaja mengeluarkan zakat itu sesudah terbenam matahari pada hari raya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yakni zakat mal ya. Zakat mal yakni zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam yang memiliki harta benda untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka waktu tertentu ya. Nisab ini merupakan ukuran kita sudah bisa mengeluarkan zakat mal ini. Nah, ketentuannya itu yang pertama yaitu harta harus didapatkan dengan cara yang halal dan cara yang benar. Kemudian harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, contohnya hasil pertanian dan hasil dagangan. Kemudian milik penuh, jadi harta tersebut itu memang benar-benar harta si pemilik yang akan mengeluarkan zakat ya, mencapai nisab tadi, mencapai ukurannya berapa, kemudian sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Jadi waktu mengeluarkan zakat mal ini itu waktunya sudah mencapai 1 tahun dan sudah terpenuhi kebutuhan pokok ya. Kemudian harta benda yang wajib dizakati ini ada 6 ya. Kita disebutkan anak-anak, ada emas dan perak, kemudian ada lagi mbak dia Rina, hasil pertanian ya. Pertanian. Ya. Hasil pertanian, kemudian lagi binatang ternak, apa lagi Ndek? Ndek yang tahu? Zakat profesi ya? Iya. Ini juga wajib. Dan ada barang temuan. Barang temuan ya. Untuk zakat mal ini ada ketentuan ya, tadi nisab. Ada nisab dan waktunya. Nah, untuk pembahasan nisab dan waktu mengeluarkan zakat mal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kemudian, nah, ada golongan orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Ada berapa golongan? Nah, anak Ada 9. 8 apa 9? 8 ya. 8. Saya bisa menyebutkan? Fakir, Bu. Ya, fakir. Apa fakir rasanya? Yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Ya, kemudian Miskin, Bu. selanjutnya miskin ya. Miskin Orang yang memiliki harta tetapi
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian Mbak Ulia bisa Ambil Bu, ambil ya. orang yang mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat. Ya, kemudian ada malaf. Malaf Ya, itu malaf. orang yang Orang yang masih lemah imannya. masih baru masuk Islam ya. 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 Kemudian ada budak, ada horim. Horim itu orang yang terlilit ya, tentang. Kemudian ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, ini orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya. Kemudian materi terakhir ya, ini hikmah zakat ya. Apa sih hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari zakat ini? Yang pertama ya, ini kita bisa mengetahui ya, dengan mengeluarkan zakat ini kita bisa sebagai upaya untuk membersihkan hati dan juga membersihkan harta yang kita miliki, kemudian meringankan dan membantu beban orang lain, seperti membantu orang yang berhutang, dan tentunya juga bisa meningkatkan jiwa sosial kita ya, karena kita bisa lebih bersimpati dan lebih peduli pada orang lain ya. Ada yang mau tanyakan? Tadi nisab itu apa Bu? Besok itu ukuran ya, iya. ya. Jadi nanti ada ukurannya ya ketika akan mengeluarkan zakat mal ini. Kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ada lagi? Cukup Bu. Ya. Kalau cukup, sekarang ibu yang akan bertanya ya, dan yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai plus dari ibu ya. Oke. Tadi kan disebutkan dalilnya tentang mengeluarkan zakat, itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. 10 ya. Ya, Mbak Nia dapat poin plus dari ibu ini ya. Tepuk tangan Mbak Nia. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Oh ya, untuk pertemuan ke depan, ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk mengerjakan LKS halaman 60 dan juga resumen materi pada hari ini ya. Berapa anak? 60. Iya, bagus. Oke, mungkin itu saja, dan ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mau berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.